Kamu ada hak apa untuk tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih. Hola netizen yang berbakti, Marion Jola turut bereaksi atas video tes kejujuran yang dibuat konten kreator Richard Tedore. Darah timur yang mengalir di tubuhnya membuatnya kecewa atas konten tersebut dan terbawa perasaan. Dia mengatakan apa yang diucapkan Richard di video tersebut jelas menyimpulkan bahwa si bapak pemilik warung tempatnya meninggalkan ponsel sebagai orang tidak jujur. Marion Jola juga menegaskan Richard wajib meminta maaf karena tidak izin merekam si bapak. Marion Jola pun menyayangkan sikap Richard yang sejatinya tujuan awal ke NTT untuk membantu anak-anak di daerah Lembata. Jadi tercoreng karena kejadian ini. Pun dia mengingatkan ke depannya untuk tidak berbuat yang sama. Hai, beta biasanya nggak ikut-ikutan yang kayak begini, cuma berhubung karena bapak tua orang NTT dan ada kalimat bilang mau tes kejujuran orang NTT, beta yang ada dari NTT, be baper, jadi be mau respon. First of all, adalah sebuah tindakan yang baik karena Kak Doni sudah bilang maaf. Akan lebih baik lagi kalau nanti minta maaf langsung nembak tua juga Oke, jadi beta cuma mau menyampaikan beberapa hal yang menurut beta masih kurang di video klarifikasi yang tadi. Jadi beta mau kasih tahu biar nanti kalau misalnya Kak Richard meminta maaf, dia juga bisa minta maaf soal yang lain ini, hal-hal yang beta merasa ada kurang. Ini biar tulis. Pertama, bukan masalah makasih aja yang lupa sonde. Yang turns out lu bilang kalau misalnya bilang makasih cuma nggak ke highlight, nggak kedengeran. Tapi masalah selalu bilang bapak tua sonde tulus, terus besok HP-nya mau dijual, sama bapaknya sengaja sonde kejar. Nah, itu semua adalah tuduhan. Walaupun lu bilang itu prasangka yang disebabkan mesin telepon tidak diangkat, tapi dibalik itu semua di Bosong video itu bukan prasangka. Itu sudah jadi kesimpulan. Bosong omong kalau bapaknya tidak jujur dan tidak tulus mau balikin HP. Itu tuduhan. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal itu. Terus nomor 2, Kak Doni bilang Kak Doni tidak minta Kak Richard punya konsen untuk bikin video dan diupload kan. Jangan lupa untuk minta maaf dengan bapak tua juga, karena lu soalnya minta dia punya konsen untuk lu videoin dan lu uploadin dalam video juga lu tuduh dia tuh pencuri. Lu bayangkan nih, kalau dia orang soalnya pintar, orang lihat dia jual di warung bilang, "Weh, om, lu tuh pencuri HP ya." Lu bayangkan. Jadi jangan lupa untuk bilang maaf sama dia, kan lu juga tidak minta izin sama dia untuk upload. Lalu yang bikin Be bingung, di video ada Kak Richard bilang mau tes kejujurannya orang NTT. Yang Be bingung, berarti sebenarnya lu sadar kalau lu lagi bikin video gitu, dan ada niat-niatnya pastilah. Makanya ketong semua nih bisa salah paham kan kalau misalnya lu tuh sengaja bikin konten begitu. Padahal sayang, Besong tuh datang ke NTT untuk niat yang sangat mulia, untuk bantu anak-anak NTT di Lembata, which is so nice. Beta sendiri belum bisa bikin hal itu. Yang harusnya Besong fokus di situ daripada ada bikin konten dan ada indikator mau tes kejujuran orang NTT yang bersifat pukul rata. Jadinya dengan ini bapak dalam video, Besong bilang dia soalnya jujur, secara tidak langsung Besong bilang orang NTT tidak jujur. Jangan kasih salah, itu kesimpulan datang dari Besong kata-kata dalam video. Jadi minta maaf ya soal itu, karena itu bikin baper. Bosong lagi di tanah NTT, tapi Bosong mau tes kejujuran orang NTT yang menurut beta, buat apa? Aneh. Kayak buat apa sih tes kejujuran orang lain? Bukan Tuhan kan kau? Jadi ini adalah poin-poin yang menurut beta bikin orang gaduh dan bikin orang marah. Jadi jangan lupa untuk minta maaf soal hal-hal ini juga. Dan paling penting minta maaf dan bab tua. Oke? That's all for me. That's all. Mati jadi konten kreator. Sementara itu, komika Ari Kriting meluapkan kekesalannya atas konten tes kejujuran Richard Tedore yang menyinggung warga NTT. Ari Kriting mempertanyakan hak Richard sampai mempermalukan Pak Asman, pemilik warung di NTT yang dicurigai tidak jujur karena tidak langsung memulangkan ponselnya. Ari Kriting mengatakan Richard Tedore harusnya melakukan tes kejujuran terlebih dahulu kepada keluarganya sendiri daripada bikin malu orang lain. Dia pun meminta konten kreator yang niat membantu itu untuk menghormati orang lain, terutama yang lebih tua. Buat anak-anak orang kaya yang pergi tes kejujuran di NTT, saya mau bilang kamu anjing tapi saya tidak enak jadi. Karena saya ini orang yang sopan, jadi tidak usah sudah. Kamu ada hak apa untuk tes orang punya kejujuran di sana? Dan kamu ada hak apa untuk bilang seorang bapak di NTT itu orang yang tidak jujur? Dia kasih kembali kau punya barang kok. Cuma kau saja yang tidak tahu bilang terima kasih.
Daripada kau jauh-jauh bawa kau punya uang di sana so mau bakti sosial tapi kau injak-injak harga diri, mending kau pakai kau punya anggaran itu untuk tes kejujuran kau punya bapak sendiri. Kau tes kejujurannya kau punya bapak dulu. Siapa tahu uang banyak yang dikasih ke kau itu belum tentu juga datang dari tempat yang jujur. Kau tes kau punya bapak saja dulu. Terus jauh-jauh tes orang NTT sana. Datang di orang punya tanah tuh hormati. Kalau memang bantu dengan yang tulus. Bukan untuk kau punya konten terus. Kau stop sudah. Hormati orang. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Tes kejujuran dijadiin konten di TikTok. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu konten settingan atau emang beneran kayak gitu. Let's say itu bukan settingan ya teman-teman. Let's say itu beneran social experiment. Yang menjadi pertanyaan gue satu sih sebenarnya. Apakah konten-konten tersebut konsensual? Sudah mendapatkan persetujuan dari orang yang direkam dan mendapatkan persetujuan untuk menampilkan muka di konten. Karena secara etika konten kreator seharusnya ya meminta izin kepada subjek-subjek yang dites atau orang-orang yang masuk ke dalam kontennya dia. Minta izin soal penguploadan, boleh nggak ini diupload, ada muka lo di sini di konten gue, boleh nggak ini. Kalau memang orang yang jadi subjek pengetesan itu memberikan izin ya silakan kontennya up. Kalau misalnya nggak diizin ya jangan di up. Nah masalahnya kita tahu sendiri kan, konten tes kejujuran ini pilihannya orangnya itu jujur atau nggak jujur. Let's say ya si subjek ini nggak jujur. Apakah orang-orang yang tidak jujur ini mau muka mereka itu diupload di TikTok tanpa izin, tanpa konsen gitu kan? Apalagi itu bisa mencemari nama baik. Maka dari itu konten-konten tes kejujuran ini agak sedikit problematik menurut gua. Gimana kita bisa menilai kejujuran seseorang itu agak sulit ya teman-teman, subjektif. Tapi kalau dibilang boleh atau nggak bikin konten ini, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Nggak melanggar hukum, tapi tetap etika, norma, dan moralnya tetap dijaga sih, itu aja. Apalagi gue sempat lihat konten kreator yang bikin tes kejujuran tapi memojokkan atau menyudutkan ya salah satu golongan. Itu masuknya sara ya. Itu bahaya tuh, apalagi ternyata secara realita faktanya beda sama dengan konten. Yang di konten tuh kayak dia putar balikan fakta, itu kan jahat dan berbahaya. Hanya demi views dan engagement dia rela mutar balikin fakta, itu jahat. Terus kalau ada yang ngomong, bang itu kan tadi kalau misalnya nggak jujur, kalau misalnya ada orang yang jujur terus diupload itu bagus buat mereka. Sekalipun ternyata hasil dari tes kejujuran itu orang yang jadi subjek itu jujur, belum tentu dia mau mukanya dimasukin ke dalam konten. Bisa jadi dia risih atau dia nggak suka. Itu juga harus ditanyakan. Jadi tetap mau dia ternyata jujur atau tidak jujur harus ditanyakan konsensual atau perizinan untuk diupload di konten si konten kreator ini. Tapi menurut kalian gimana teman-teman soal tes kejujuran yang ada di TikTok? Gue pengen tahu tanggapan kalian gimana. Kalau gue sih ya silahkan bikin konten kayak gitu ya, tapi terima juga feedback masyarakat atau reaksi masyarakat yang mungkin gak suka dengan konten itu. Karena gue banyak juga sih ngeliat konten-konten tes kejujuran tuh yang gimmick-gimmick palsu gitu loh, yang settingan-settingan. Ya it's fine, tapi menurut gue gak banget, kurang menurut gue. Gitu aja sih. Menurut kalian gimana teman-teman? Drop di komen ya. Jadi, lu kan beneran ketinggalan. That phone it's actually ketinggalan kan, itu bukan kalian tes kejujuran. Jadi kalau itu beneran hilang, kan itu di warung, lu nggak tahu siapa yang datang, atau even bapaknya mau ngambil pun, ya that's your problem karena itu ketinggalan. But orang NTT dia biasa bohong. So HP-nya masih ada di situ, right? Pas lu balik, HP-nya masih di situ. And then you say like, kenapa nggak manggil lo? Lah kenapa lo nggak inget aja HP lo? Dan kenapa juga dia harus manggil lo? Emang yang dia urusin cuma itu doang? Cuma ya back again, karena dia orang baik, dia masih HP-nya masih ada di depan situ. Kalau dia punya niat ngambil, mungkin pas lo datang HP-nya udah nggak ada. Dan juga jeleknya lo adalah lo nggak bilang makasih or say apapun yang gitu loh, kayak lu cuma oh ya udah ini karena bapak udah jujur kita ngasih ini. I mean man, I don't think they really need your money, you know. Orang NTT, me as well, gue juga dari NTT. I mean I don't think they really need money. Kayak kita udah terbiasa sama kehidupan yang biasa-biasa aja. Kayak kalau kalian mikir deh, pemerintahan atau apapun, orang NTT tuh nggak pernah yang komplain kayak misalnya pulau ini dia lebih maju karena bener-bener kayak presidennya perhatiin daerah sini, and orang NTT itu ya udah kayak udah biasa aja. Kita maju atau enggak ya, at least kita bisa makan udah. So lain kali jangan pikir your money can buy anything, no. So be polite, okay?
Lucu kamu ya anak muda. Kamu yang handphonenya ketinggalan tapi kamu minta orang manggil-manggil kamu. Siapa kamu? Ini Mak Gabe bicara dari sudut pandang orang yang udah sering banget handphonenya ketinggalan berkali-kali ya sayang ya. Namanya handphone kita ketinggalan itu akibat keteledoran pribadi. Kalaupun ya itu bapak-bapak ngejual handphone lu atau enggak ngecemplungin handphone lu di pantai mana gitu ya, itu bukan tanggung jawab dia, karena yang teledor itu lu ya. Jangan karena keteledoran pribadi sok-sok bikin-bikin tes-tes kejujuran. Kagak, lu yang mesti dites kecerdasannya. Kok bisa naruh handphone ketinggalan kalau emang itu handphone penting buat lu? Nih gue emak-emak udah sering ketinggalan handphone. Gue kalau udah handphone gue ketinggalan di otak gue tuh gue udah sadar dengan resikonya. Resiko hilang, resiko diambil orang, resiko itu handphone udah kemana tahu. Jadi bukan orang lain yang bertanggung jawab atas teledornya saya. Ya kalau mama sih menyayangkan ya kamu blunder dalam hal ini ya. Apalagi pakai adegan ngasih imbalan buat bapaknya terus abis itu bilang bapaknya nggak jujur. Ngelawak. Begini, kata bapak tua itu, mungkin motornya jalan udah kejauhan. Motor itu seperti kapal di situ, kapal perahu. Kalau jalannya udah kejauhan, kan dia berantar antar pulau. Dan punya niat baik bapak itu untuk kalau abang merasa kalau HP-nya ketinggalan, ya tinggal pulang balik lagi toh ke warung itu, dan HP kan juga masih disimpan sama si bapak itu. Dan kalau abang mau tes kejujuran tuh, jangan satu orang NTT saja abang untuk tes kejujuran. Coba beberapa orang NTT tes kejujuran di sana. Dan selama juga saya pantau, selama ini belum ada begitu banyak keluhan orang berpariwisata di NTT dan barang-barangnya kehilangan atau dibegal atau sama warga lokal